Akibat presidennya kentut saat Kim Jong-un berpidato, kini negara mereka terpaksa harus beradu mekanik melawan negara tetangga yang mana militer merekrut para pengangguran yang kerjanya makan tidur kemudian mati untuk bertempur membela tanah airnya. Bisakah Steve mampu bertahan hidup dalam peperangan demi keluarganya yang menanti di rumah, atau harus mati konyol dilindas tank baja dan menyatu dengan bumi? Itu seperti anjing. Di awal cerita, kita diperlihatkan Steve dan Alex yang sudah bertaubat dari aktivitas merampas hasil panen para villager dan mulai menanam padi mereka sendiri. Tak berselang lama, rumah mereka didatangi oleh utusan militer dengan maksud merekrut Steve untuk menjadi tentara dadakan karena kini negaranya sedang terlibat dalam perang dengan negara tetangga. Alhasil mau tidak mau Steve harus mengikuti program wajib militer karena perintah merekrut Steve menjadi tentara merupakan perintah langsung dari sang presiden. Setelah berpamitan kepada Alex dan si Dogi, Steve pun langsung ditransferkan ke asrama militer untuk diberi pelatihan tutorial membunuh tanpa menyentuh. Namun berhubung dukunnya sedang mengisi acara rapat akbar dari golongan jin dan iblis, di hari itu para siswa hanya diberitahu tempat mereka tidur dan menyimpan barang pribadi mereka sebelum diberikan ospek militer peregangan nyawa kepada para calon tentara. Namun sebelum lanjut ke videonya, walaupun kita sudah tahu bongkahan daging satu ini bernama Steve, namun karena meningkatnya jumlah bocil yang saking inginnya disebutkan namanya agar diabadikan dalam buku sejarah kelam dunia sampai-sampai nge-DM gua langsung, kita sebut saja MC kita satu ini dengan sebutan Erlan. Tak berselang lama, Erlan yang lagi asik menyetubuhi kasur, tiba-tiba saja ia dibangunkan oleh suara alarm hari kebangkitan yang rupanya jadwal mereka sekarang adalah latihan parkur ala Ninja Warrior supaya dapat beradaptasi jika perang di hutan Amazon. Namun sayangnya Erlan yang gak pernah melakukan aktivitas apapun selain makan tidur seumur hidupnya, sehingga jangankan parkur, panjat tebing aja gak bisa, yang mana jika di situasi perang sungguhan, manusia seperti Erlan sudah dipastikan menjadi bulan-bulanan tentara musuh. Setelah menjalani latihan yang begitu melelahkan jiwa raga, Erlan pun merebahkan diri di kasur sembari menatap foto istri dan doginya yang mungkin di rumah lagi main dogi-dogian. Dan di tengah perkhayalan aneh-anehnya, tiba-tiba saja alarm pembangkit ruh yang sudah meninggal pun dinyalakan, pertanda para siswa harus berkumpul di padang mahsyar, yang mana rupa-rupanya di sana mereka diberitahu bahwa negara tetangga sudah mulai open war duluan, sehingga memaksa Erlan dan para siswa lainnya untuk langsung menunggangi pesawat tempur dengan modal buku panduan cara menerbangkan pesawat dalam 5 menit. Namun berhubung buku panduan mendaratnya belum rilis, sehingga mereka dianjurkan membaca syahadat sebelum mendarat. Dan belum ada 5 menit pesawatnya terbang, sebuah rudal torpedo berkecepatan cahaya pun ditembakkan ke arah pesawat Erlan sehingga menyebabkan pesawat tempurnya terjun bebas. Dan setelah selamat dari kecelakaan maut yang dapat merenggut nyawa kecuali nyawa MC, ia pun didatangi oleh tentara musuh, namun bukan untuk mempererat tali silaturahmi, melainkan ia disegel di dalam penjara bekas kandang gorila agar nantinya mereka bisa memanfaatkan Erlan untuk meminta uang tebusan kepada pihak musuh. Namun tiba-tiba saja otak Erlan merekomendasikan sebuah tips and trik kabur dari kandang gorila, yang mana ia menyuruh temannya untuk pura-pura kerasukan ayam tiren untuk mengalihkan perhatian sipir penjara. Begitu Pak Sipir sedang menonton pertunjukan atraksi ayam kawin, Erlan pun diam-diam mengambil kunci yang berada di sakunya. Dan begitu Sipir Oon ini sudah mulai sadar bahwa menonton orang kesurupan ayam tidak akan membuatnya kaya, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi menonton orang kesurupan domba. Alhasil karena kunci pembuka segel kandang gorila yang sudah berpindah ke tangan Erlan, mereka pun mulai menyusun rencana untuk keluar dari sana. Singkat cerita, setelah menggedik sipir penjara hingga mampus, mereka pun berniat kabur menggunakan sebuah helikopter yang sedang nganggur. Dan setelah berhasil melewati para begundal yang sedang berparti ria, Erlan mulai menyalakan mesin helikopter yang semudah menyalakan blender alias tinggal pencet tombol tembak rudalnya doang, sehingga Erlan dan temannya pun berhasil kabur dari markas militer musuh tanpa lecet minus sedikit pun. Semudah itukah kabur dari markas militer? Itu militer apa hansip anjing? Namun lagi-lagi bencana terus saja berdatangan kepada Erlan, yang mana rupanya helikopter yang mereka tunggangi hanya memiliki bahan bakar sebanyak 5 tetes insto, sehingga Erlan harus kembali merasakan terjun bebas dari langit dilanjut mencium bumi pertiwi, yang mana menyebabkan pesawatnya hancur berkeping-keping. Namun lagi-lagi entah narkoba apa yang dikonsumsi animator, intinya Erlan dan temannya berhasil selamat dari kecelakaan maut tersebut tanpa luka sedikit pun. Alhasil mau tidak mau mereka pun
harus berjalan menyusuri hutan belantara tempat lahirnya dinosaurus dan hewan purba. Namun di saat mereka hendak recall ke base untuk diteteskan betadine UKS, tiba-tiba saja sebuah pesawat melintas di atas ubun-ubun Erlan yang rupanya itu adalah pesawat komandan mereka. Dan begitu pesawat mendarat, rupanya seekor Alex juga ikut di dalam pesawat yang entah dia habis ngapain sama komandan. Yang intinya Alex datang ke sana untuk menjemput rudal kesayangannya yang dikabarkan menghilang setelah pesawatnya ditembak roket dan jatuh di wilayah musuh. Namun baru juga bertegur sapa dengan istrinya, tiba-tiba saja sekumpulan besi terbang mengudara di atas langit sembari menggiveaway-kan torpedo penghancur alam goib dengan daya ledak tinggi. Dan tanpa banyak kecot, komandan mereka pun segera pergi dari sana sebelum tergencet bom atom yang turun dari langit yang dapat mendeletnya dari kehidupan. Lah, kursinya kan 2, terus si Erlan sama perintilannya duduk di mana, kocak? Cerdas anjing, namplok di sayap. Kenapa nggak ditangki bensin aja tuh sekalian biar mati-mati dah tuh si Erlan. Di tengah pertempuran udara, pesawat komandan terus saja ditembaki musuh sehingga memaksa komandannya untuk bermanuver menembus luar angkasa. Namun sayangnya hal ini membuat Erlan lagi-lagi terjun bebas dari langit yang gue juga males ngitungnya karena saking seringnya. Namun untungnya ia mendarat di sayap pesawat musuh yang sedang bermanuver dengan kecepatan tinggi sehingga memaksa sang pilot untuk melepaskan Erlan reptil dari sayap pesawat. Namun tiba-tiba saja Erlan malah berflicker ke depan kabin dan membuka pintu kaca pesawat. Dilanjut dengan membuang pilotnya begitu saja di angkasa raya sehingga kini ia berhasil membajak pesawat yang sedang terbang di udara. Ini gue nge-review apa sih anjing? Singkat cerita, setelah berhasil kabur dari wilayah musuh, pesawat komandan pun berhasil mendarat mulus di markas militer. Begitu juga teman kopilot Erlan yang entah udah berapa lama ia namplok di sana. Dan tak berselang lama, sebuah pesawat musuh pun ikut mendarat di markas mereka, yang mana rupanya itu adalah Erlan, sang legenda penangkal maut yang berhasil selamat setelah puluhan percobaan pembunuhan yang dialaminya. Namun tak berselang lama, markas mereka dirusuh oleh pesawat musuh dengan menerjun bebaskan satu ekor bom atom sehingga membuat pangkalan udara mereka terbakar sepenuhnya. Bahkan tak hanya dari udara, mereka juga diinvasi habis-habisan di darat sehingga Erlan yang melihat rekan satu timnya digempur habis-habisan, ia pun segera membunyikan alarm pertanda surrender diikuti oleh teman-temannya yang langsung melarikan diri ke area hutan. Setelah merasa aman dari kejaran minion-minion barbar, para tentara pun beristirahat semalaman untuk mengisi ulang tenaga mereka di hutan belantara setelah seharian berperang. Dan keesokan harinya dengan sisa persenjataan yang tersedia, para tentara pun mulai mengupgrade kemampuan bertempur mereka. Seperti skill selengkat Sergio Ramos, menembak botol marjan, memberi paham batang pohon, sampai melempar granat yang jangan tanya gue kenapa eksistensinya tidak terlihat saat perang kemarin malam. Tak lupa, agar menambah vibes perang di filmnya, sutradara juga mengsummon seekor kuda liar yang kemudian digunakan oleh Erlan untuk memimpin pasukan perang seperti di tahun 12 Masehi. Sementara itu, di sisi lain komandan kesayangan kita yang lupa di briefing saat mendengar sirine surrender, ia malah mengira itu suara kemenangan. Kemenangan bapak kau, tentara cuma 9 ekor juga ngarep menang. Itu mau perang apa kerja kelompok? Namun beruntung tak lama setelah dirinya disegel dalam kandang kucing, tiba-tiba saja Erlan dan kawan-kawan menggerbek base musuh demi membebaskan komandan mereka yang tertangkap. Apalah anjing nih, MC jatuh dari langit aja selamat. Lagi ya cuma disepak meninggal, kocak. Emang benar-benar nih MC kayaknya kalau kena letusan Gunung Tambora juga batunya yang pecah anjing. Sementara itu, sang komandan yang alih-alih tantrum pengen cepet-cepet keluar penjara maksudnya, ia malah menyuruh Alex untuk membebaskan tawanan lainnya yang tertangkap. Sehingga setelah melepaskan hewan-hewan liar ini, kekuatan mereka pun kembali menjadi full squad seperti sedia kala. Hingga akhirnya kini situasi pun berbanding terbalik, yang mana peperangan berhasil didominasi oleh Erlan dan kawan-kawan. Namun di tengah pertempuran terciduklah satu NPC yang hendak kabur dari sana via udara menunggangi pesawat tempur. Sementara Erlan yang tidak ingin ada satu ekor NPC musuh pun yang tersisa, dengan segenap keberanian ia menghalangi landasan pacu untuk mencegah kaburnya sang NPC dari medan pertempuran. Nah ini kalau kalian tahu nih, pelurunya pas ketemu Erlan terbang anjing ke atas, menghindar. Elah kocak bet nih film. Setelah berhasil menamplokkan diri di pesawat, Erlan pun membuang pilot pesawat tempur untuk yang kedua kalinya dan membajak pesawat musuh yang hendak lepas landas. Dan singkat cerita, setelah melihat kekalahan mutlak di depan mata, para tentara musuh yang tersisa pun mulai berlarian ke hutan untuk memulai hidup baru sebagai Tarzan. Sehingga kini pasukan Erlan secara resmi berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dan cerita pun berakhir happy ending dengan menampilkan Erlan, Alex, dan kawan
kawan-kawan yang diberikan kenaikan pangkat setelah berhasil memenangkan perang tanpa ada dark system yang ngetrol, dan juga sebagai bentuk penghargaan karena alih-alih membiarkan komandannya didaftarkan ke penjualan organ tubuh ilegal oleh musuh, mereka justru membahayakan nyawa mereka sendiri hanya untuk menyelamatkan komandan mereka. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Erlan, Alex, dan Komandan, hidup ini terlalu keras untuk seorang amatir yang begitu diberi cobaan dia mengira semuanya sudah berakhir. Keberhasilan hanya milik mereka yang berjuang sampai akhir, bukan milik mereka yang memasrahkan nasibnya pada takdir. Ingat, jika kau tidak berhasil bukan berarti usahamu sia-sia atau mubazir, tapi mungkin usahamu dilakukan tanpa ada terucapnya doa di bibir.